Ada seorang ibu yang akan bersaksi, bisa dibuka mute-nya ibu. Shalom. Mute-nya bisa dibuka bu. Shalom. Shalom, apa kabar? Pak. Luar biasa ya. Baik, saya persilakan waktu dan kesempatan ini untuk ibu bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Terima kasih sebelumnya. Saya perkenalkan diri saya, namanya saya Lydia. Saya berasal di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya saya sudah pernah saksi ya bagaimana proses Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga saya. Sekarang saya mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan saya mau kilas balik sedikit ya bagaimana proses yang dulu Tuhan berikan buat saya dalam rumah tangga, di mana kalau saya kadang-kadang ikut ibadah Zoom ini, saya juga mendengarkan kesaksian dari ibu-ibu bagaimana dulu saya juga pernah mengalami bagaimana perbuatan kasar suami berubah, yang dulu sangat manis sekali tiba-tiba berubah menjadi kasar, terus punya tabungan, uang pun habis gitu, dan setiap ada emas pun kami jual begitu, dan suami saya ini kerja sendiri, dan ketika dia kerja sendiri uang yang diberikan pun juga tidak pernah ada, hutang juga di mana-mana. Di situ saya waktu ketika mengalami seperti itu, awal-awal saya bertanya sama Tuhan, kenapa kok saya mengalami seperti ini? Padahal saya ini juga sudah rajin melayani Tuhan, saya setiap pagi ini kok saat teduh, tapi kok membaca firman maksudnya, tapi kok sepertinya ada hal yang berat saya alami, seperti itu ya, saya untuk sama Tuhan. Bahkan sampai pernah pun saya melaporkan suami saya ke kantor polisi, dan juga pernah saya juga buat surat kayak sekarang kasus yang viral lagi, buat surat kesepakatan kalau suami melakukan kesalahan lagi maka kita akan melakukan perceraian. Itu pun saya juga pernah melakukan seperti itu, sampai suami saya sobek, saya susun lagi kertasnya, saya solasi, saya simpan lagi, saya tempel di lemarinya, dia sobek lagi begitu, sampai akhirnya puji Tuhan saya dipertemukan dengan PD Victory. Dan saya juga saya mendengarkan sering khotbahnya Ibu Eli, di mana Bu Eli juga mengajarkan tentang memang kita harus bisu, budek, tuli, buta ya begitu, di mana kita harus sepakat sama proses yang Tuhan berikan begitu. Dan juga itu saya tidak berontak sama Tuhan. Di situ Tuhan bekerja, Tuhan tegur saya untuk saya tidak boleh terlalu banyak ikut campur dalam. Ketika suami mulai marah, saya tidak boleh ikut marah. Tuhan ajar saya untuk diam, dan juga ketika ajar diam itu Tuhan ingatkan saya untuk ketika suami marah-marah untuk saya diam, berdoa, biar Roh Kudus yang bekerja. Jadi puji Tuhan, pemulihan dalam kehidupan rumah tangga kami. Sebelumnya tuh suami saya sudah pernah, waktu awal menikah, sebenarnya suami saya tuh sudah pernah ikut tes sejati ya. Di situ ketika dia ikut tes sejati, di situ baru Tuhan proses, di mana suami saya mengalami proses, saya pun juga mengalami proses gitu. Suami saya mengalami proses sendiri, saya pun mengalami proses sendiri, sampai suatu ketika dia pulang dari Pria Sejati yang kedua kali dia ikut, itu dia pulang, dia minta maaf sama saya, dia peluk saya, dia tanya kenapa kok saya masih mau mengasihi dia, seperti itu. Saya bingung karena waktu itu pagi-pagi saya kira saya mimpi begitu. Jadi ketika itu saya langsung bangun, saya lihat dia, ternyata saya tidak mimpi gitu. Saya bilang sama dia, karena saya mengasihi dia, karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi saya, di mana Tuhan juga sudah mengampuni semua dosa-dosa saya. Jadi seperti itu, ketika selesai pemulihan itu, sempat juga mengalami PHP ya, di mana itu ada teman dari suami datang gitu, di mana dia tuh rencana itu dia bilang akan mengurus surat cerai sama istrinya. Jadi kami bawa dia ke rumah untuk menginap. Rencananya mungkin kami bisa membantu gitu kan, supaya dia tidak bercerai. Ternyata tidak juga, malahan teman suami saya ini malah mengajak suami saya ke hal yang tidak baik gitu. Saya tahunya dari ipar saya ngasih tahu saya. Ketika saya tahu seperti itu, saya langsung marah-marah. Saya marah-marah lagi, saya mengintimidasi suami saya lagi, saya marah-marah juga sama temannya. Saya bilang, kenapa kok seperti itu? Saya sudah kasih nginap kamu di rumah saya untuk urus keperluanmu, kenapa kamu malah seperti itu gitu. Jadi waktu itu kami sempat bertengkar. Tadinya teman suami saya ini dia pergi dari rumah saya, terus saya bertengkar sama suami, saya pisah kamar ya sama suami begitu. Sebelumnya tuh ketika selesai pemulihan itu, kami setiap pagi itu selalu berdoa sama-sama ya, mesbah keluarga sama-sama. Tapi karena
sempat ada PHP itu, saya langsung bertanya sama Tuhan, kita pisah kamar kan, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok seperti ini Tuhan, kok suami saya kembali lagi seperti ini, memakai barang seperti itu sama temannya gitu. Terus tuh saya tanya sama Tuhan, sampai suatu saat Tuhan tegur saya gitu, kalau saya tidak boleh sebenarnya itu mengintimidasi suami saya seperti itu lagi, dan juga saya sebenarnya tidak berhak untuk memarahin temennya suami saya itu, begitu. Apa namanya? Terus habis itu, dan puji Tuhannya Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan suami saya ya. Jadi ketika itu saya masuk kamar, saya bilang sama dia, saya minta maaf gitu kalau saya sudah mungkin menghakimi dia gitu. Dan ternyata puji Tuhan Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupannya. Dia bilang juga, saya juga minta maaf karena Tuhan juga tegur saya kalau saya mengulangi hal ini lagi, maka ada hal yang besar lagi akan Tuhan berikan gitu. Jadinya yaitu kami mulai sama-sama untuk pemberesan, sama-sama minta ampun sama Tuhan, dan juga sejak itu kami mulai rajin doa pagi ya, karena di mana itu ketika kami doa pagi sama-sama itu kami rasakan tuh seperti ada iblis mungkin ya yang berusaha untuk ketika kami doa ini ada sesuatu yang bikin kami tuh akhirnya tuh malas berdoa gitu, ada segi selisih paham begitu. Akhirnya ya puji Tuhan Roh Kudus terus yang ingatkan kami, sampai suatu saat saya bilang sama suami saya begini, kayak kita harus tetap berdoa gitu, karena ketika setiap doa pagi itu kan selalu gandengan tangan ya, jadi kalau misalnya kita lagi bertengkar saya males gandengan tangan begitu. Tapi ketika Roh Kudus mulai tegur untuk kita sama-sama harus paksa doa pagi, di situ saya juga sama suami saya, kita pokoknya paksa doa pagi bergandengan tangan walaupun kita bertengkar begitu. Jadi puji Tuhan, Tuhan ubahkan dalam kehidupan kami sekeluarga, dan saya tahu nih proses memang tidak berhenti sampai sini, sampai Tuhan panggil kita semua ya. Tapi saya bersyukur ya proses ini Tuhan ubahkan saya, terutama Tuhan juga ubahkan suami saya, di mana puji Tuhan suami saya sudah mulai aktif dalam kegiatan pria sejati dan pengurusan pria sejati untuk membawa jiwa-jiwa pria-pria, dan juga saya mengucap syukur Tuhan mulai ubahkan dalam pemikiran kami berdua ketika kami mengalami proses, bahkan dalam proses keuangan pun, karena suami saya ini kerja sendiri, jadi pasti usaha semua dan naik turunnya. Tapi Tuhan mengubahkan proses kami berdua dalam pemikiran kami, di mana ketika kami menghadapi setiap proses apa yang Tuhan berikan buat kami, mungkin ada barang yang harus kami returkan karena ada konsumen yang tidak mau menerima barang itu, otomatis kami pun mengalami kerugian. Tapi puji Tuhan kami bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Jadi saya bersyukur, dan kami bersyukur sama Tuhan setiap hari, kami selalu bersyukur sama Tuhan. Bilangnya gini, Tuhan terima kasih untuk proses yang sudah kami alami, karena lewat proses itu Tuhan ubahkan pola pikir kami berdua. Dimana kalau nggak ada sesuatu pun yang bisa kami andalkan, hanya Tuhan yang bisa kami andalkan. Jadinya bahkan saya bersyukur pun di mana suami saya juga menopang saya ya. Jika dulu mungkin saya yang menopang suami saya ketika suami saya mengalami proses seperti itu, saat ini suami saya yang terus menopang saya, bahkan dalam pelayanan pun, bahkan saya pun juga melakukan kesalahan ya, bukan suami saya, saat kami sama-sama, saya pun melakukan kesalahan baru-baru ini, di mana mohon maaf ya, sebagai ibu, sebagai seorang wanita yang menghabiskan uang tabungan. Jadi saya waktu itu menghabiskan uang tabungan suami saya, di mana waktu itu kami berencana nabung ini buat beli rumah, begitu. Tapi saya habiskan untuk hal yang tidak berguna. Seperti itu, suami saya waktu itu marah-marah yang pertama kali, dan dia marah-marah sama saya hebat, begitu. Saya minta ampun sama Tuhan. Terus baru-baru ini, kedua kalinya ini, saya pun melakukan hal yang sama. Saya tidak tunduk sama suami saya ya. Saya tidak tunduk dalam bahkan hal yang kecil dalam kita mungkin mau berbagi ya. Dimana saya tuh merasa, ini kan uangku, jadi saya yang berhak untuk berbagi. Padahal enggak, ketika kita pun mau memberi berbagi tuh kita juga harus minta sepakat sama suami, minta persetujuan sama suami. Jadi Tuhan tegur saya, suami saya bilang gini ketika saya melakukan kesalahan ini, kau minta ampun sama Tuhan, bukan lagi minta ampun sama aku, karena Tuhan yang mau bentuk kamu, Tuhan yang mau proses kamu supaya kamu merendah hati untuk Tuhan bentuk kamu, untuk kasih berkat yang lebih lagi. Jadi puji Tuhan sekarang suami saya yang terus menopang saya. Jadi semua hanya karena kemurahan Tuhan yang kami terima saat ini. Ya, begitu Pak. Sudah. Puji Tuhan. Jadi mungkin untuk semua, mungkin buat teman-teman yang saat ini mengalami proses atau padang gurun apapun, tetap tetap kuat aja, tetap berpikir seperti yang Pak Kristus pikirkan, karena semua rencana Tuhan yang indah Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Amin. Terlebih lagi saya mengucapkan terima kasih buat PD Victory ini yang luar biasa, Ibu Eli yang sangat memberkati, banyak jiwa-jiwa yang sangat terberkati. Terima kasih Ibu Eli. Tuhan memberkati semuanya. Wow, tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, proses rumah tangga sering kali diiringi juga dengan proses
keuangan begitu ya, permasalahan di dalam keuangan ya, selain proses yang misalkan perselingkuhan, KDRT atau apa juga diikuti juga dengan proses keuangan, dan inilah yang terjadi juga dengan Ibu Lydia ya, juga sempat alami seperti itu. Tapi sekarang semua sudah bisa running dengan baik. Iya, karena ya memang tetap proses kita alami semuanya ya. Iya. Meskipun walaupun pas-pasan, tapi semua itu pas gitu loh. Pas kita butuh, pas Tuhan sediakan semua. Nah, yang Luar penting itu. biasa. Yang penting itu, kalau pas butuh pas ada itu paling enak ya. Bahkan dalam utang pun Pak, gimana kan kalau suami kerja sendiri nih, utang barang, utang uang di mana-mana, sampai kami pikirkan tuh sebenarnya sangat mustahil begitu ya buat kami gitu kan. Karena nominalnya menurut kami sangat besar, tapi itu ketika kami sama-sama di bawah kaki Tuhan, kami merendahkan diri sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan bekerja secara luar biasa kalau menurut kami ya. Mungkin kalau menurut kami itu secara luar biasa, kalau dihitung itu kan kalau bisa dipakai mungkin bisa buat beli mobil, begitu utang itu terus bisa Tuhan selesaikan dalam waktu yang luar biasa, itu semuanya karena anugerah Tuhan saja. Iya, oke. Sama kok Bu Lydia, saya juga pernah diproses di dalam kesehatan, di dalam apa namanya rumah tangga, di dalam keuangan, kita sama ya. Pasti harus mengalami itu supaya kita semakin dewasa di dalam kerohanian. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Ibu Lydia yang sudah jadi berkat buat kita semua ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman semua, Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu Lydia, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.